Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Dewi dalam pelajaran matematika. Anak-anakku semuanya yang ada di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku, hari ini Ustazah akan bercerita terlebih dahulu ya. Loh, matematika kok bercerita? Iya, nggak apa-apa ya. Ustazah mau bercerita tentang keponakannya Ustazah yang kemarin baru ulang tahun. Nah, ada yang ulang tahun nggak hari ini anak-anakku semuanya yang di rumah ya? Semoga kalau hari ini ulang tahun bisa digunakan untuk hal-hal yang baik ya. Bisa berbagi atau bisa berjanji pada dirinya, aku sekarang ulang tahun, jadi aku harus lebih baik, aku harus ngajinya yang benar, belajar nurut sama orang tua, seperti itu ya. Kalau ini keponakannya Ustazah ini ketika ulang tahun kemarin ngajak Ustazah ke suatu tempat. Nah, mana itu? Ke suatu tempat yang di situ ada anak yatimnya. Loh, kenapa kok ke situ? Ternyata keponakannya Ustazah itu mau berbagi. Alhamdulillah di bulan seperti ini keponakannya Ustazah mau berbagi ya. Bisa dicontoh itu anak-anakku semuanya ya. Nah, ini keponakannya Ustazah bernama Mas Adam ini mau berbagi buku sama pensil ke anak yatim piatu. Nah, kemudian Ustazah diajak ke sana. Ya udah, Ustazah ikut ke sana mengantar keponakannya Ustazah dengan membawa sebanyak 75 buku tulis dan 50 pensil. Terus Ustazah tanya, ini mau dibagikan ke anak berapa? Kemudian ponakannya Ustazah itu tidak tahu. Saya tidak tahu loh mau saya bagian kepada berapa anak yatim. Pokoknya saya punyanya 75 buku tulis dan 50 pensil. Nah, bingung dia. Ini nanti cukup apa tidak ya? Seperti itu. Pasti cukup, insya Allah cukup. Ustazah bantu menghitung nanti. Seperti itu. Kemudian Ustazah diajak ke yatim piatu di sana, kemudian ngobrol sama pengelolanya, dan ternyata di sana itu banyak anak-anak yatim yang di situ belajar mengaji, belajar membaca, ada yang kecil sampai gede seperti itu. Nah, dari buku yang keponakan Ustazah tadi bawa sama pensilnya itu nanti bisa dibagi ke berapa anak yatim ya, seperti itu. Kemudian nanti anak yatim itu bisa dibagi berapa buku dan berapa pensil dengan sama banyak ya. Keponakannya Ustazah ini masih bingung berapa ya yang bisa saya bagi nanti. Kemudian biar adil ini nanti dapat berapa buku dan berapa pensil ya setiap anak ini nanti. Itu keponakannya Ustazah itu tetap bingung ya. Kemudian saya hitung-hitungkan. Oh, ternyata sudah ketemu. Akhirnya dibagilah 50 pensil dan 75 buku tulis itu kepada anak yatim itu. Nah, dari cerita Ustazah tadi, ada yang bisa nggak menghitung di rumah? Kalau Ustazah sudah tahu. Kalau anak-anak gimana? Ada yang sudah tahu apa belum? Ada yang mau tahu bagaimana caranya? Ya. Nah, di sini nanti kita akan bahas, kita akan menghitung berapa ya jumlah anak yatim yang dikasihkan buku sama keponakannya Ustazah tadi, ya. Nah,
bahas bersama-sama, kita hitung berapa ya hasilnya nanti. Langsung kita bahas bersama-sama. Nah, sekarang kita akan bahas permasalahan yang Ustazah ceritakan tadi. Ya, dari permasalahan-permasalahan yang Ustazah ceritakan tadi bisa dikemas dalam bentuk soal cerita. Ya, soal ceritanya seperti apa? Seperti di bawah ini. Nah, inilah soal ceritanya. Seperti ini. Dalam rangka ulang tahunnya, Azam membagikan 75 buku tulis dan 50 pensil kepada anak-anak yatim. Nah, setiap buku tulis dan pensil tersebut akan dibagikan kepada anak yatim dengan sama rata, jumlahnya sama. Ya. Jadi berapa banyak anak yatim yang mendapat buku tulis dan pensil tersebut? Kemudian setiap anak yatim mendapatkan berapa buku tulis dan berapa pensil. Nah, itu model soal ceritanya. Ya, untuk mengerjakan anak-anakku harus melalui 4 tahap. Insya Allah dulu sudah Ustazah terangkan 4 tahap itu ya. 4 tahap itu seperti ini. Ada diketahui itu tahap yang pertama, yang kedua ditanya, tahap yang ketiga jawab, dan tahap yang paling akhir nanti yaitu keempat adalah jadi. Jadi itu kesimpulan atau hasil akhir jawabannya nanti berapa. Ya, seperti itu ya. Sekarang kita bahas diketahui dulu. Dari soal tadi diketahui berapa? Ya, tadi Mas Azam ke rumah yatim piatu itu membawa apa saja? Ayo, apa saja tadi? Ada yang tahu? Iya, betul. Tadi Mas Azam itu membawa buku tulis, dan membawa apa? Ayo, betul, membawa pensil. Nah, sekarang saya tanya lagi, buku tulisnya tadi berapa? Ayo, berapa? Betul, buku tulisnya 75 dan pensilnya 50. Nah, untuk diketahuinya ini sudah selesai. Soalnya yang diketahui tadi kan cuma 2 ini ya. Jadi sudah selesai. Sekarang baru yang ditanya. Ayo, yang ditanya tadi apa? Kan ada 2 ya tadi. Yang pertama, berapa jumlah anak yatim piatu yang menerima buku tulis dan apa? Pensil ya. Yang berapa jumlah anak yatim. Yang A, berapa jumlah anak yatim? Ya, harus dikasih tanda tanya. Karena apa? Ini poin ditanya. Ya, ingat harus dikasih tanda tanya. Ya. Kemudian yang kedua apa tadi? Ayo, apa pertanyaan yang kedua? Nah, pertanyaan yang kedua itu setiap anak yatim mendapatkan berapa buku dan berapa pensil. Nah, itu yang kedua. Setiap anak setiap anak mendapat berapa buku dan pensil. Ya, jadi ada 2 ini nanti.
Wah, kok banyak Ustazah, menghitungnya bagaimana itu nanti? Ini sangat mudah anak-anakku. Karena apa? Karena di pekan-pekan kemarin anak-anakku sudah belajar mencari FPB ataupun mencari KPK. Nah, kalau ciri-ciri soal seperti ini, ya, berapa jumlah anak? Jadi untuk mengetahui jumlah anak dan berapa bagiannya itu adalah ciri-ciri untuk mencari FPB. Ya, diingat-ingat ciri-cirinya itu pasti kalau soal FPB itu berapa jumlah anaknya atau berapa jumlah keseluruhan, kemudian berapa masing-masing yang didapatkan. Ya, seperti itu kalau mencari FPB. Berarti ini nanti kita bisa mencari FPB. FPB dari angka berapa? Yang diketahui kan ini. Jadi FPB dari 75 dan 50. Nah, Ustazah akan menjawabnya dengan metode jengkerik karena paling mudah. Ya, nanti 1 kali perhitungan bisa menjawab 2 pertanyaan ini. Ya, kita hitung bersama-sama ya, seperti ini. Poin jawab. Ya, seperti ini. Kita buat kotak rumah jengkerik seperti kemarin. Nah, di sini kan ada buku tulis, ada pensil. Berarti juga harus kita kasih judul. Misalkan seperti ini buku. Nah, ini pensil. Nah, seperti itu, ya. Bukunya berapa? 75. Pensilnya berapa? 50. Ini baru kita akan mencari FPB-nya dengan metode rumah jengkerik. Kita cari FPB 75 sama 50 ya, seperti kemarin ya. Kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil dulu ya. Bisa apa tidak dibagi bilangan prima yang paling kecil? Ingat, FPB harus bisa membagi dua-duanya. Ya, kita coba 2 bisa? Tidak bisa ya. Kemudian 3. Bisa apa enggak 3 untuk membagi ini? 75 bisa apa tidak? 50 bisa apa tidak untuk dua-duanya? Tidak bisa ya. Langsung kita cari bilangan prima selanjutnya. Habis 3 berapa? 5. Ya. Kalau 5 75 dibagi 5 bisa ya? Bisa. 50 dibagi 5 bisa ya? Bisa. Kita tulis dulu. 75 dibagi 5 berapa? Ayo, ada yang tahu enggak? 75 ini kalau dibagi 5 itu dapat berapa? Ayo. Dapat 15. Nah, kalau 50 ini dibagi 5 dapat berapa ya? Betul, dapat 10. Nah, kemudian kita bagi lagi. Ingat ya, membaginya harus urut dari bilangan prima yang terkecil dulu ya. Karena untuk membagi ini berarti kalau ini sudah merupakan yang terkecil ya, sudah urut, berarti kita lanjut saja. Nggak mungkin ini dibagi di bawahnya 5 lagi. Itu kalau menurut prosedurnya sudah benar, dibagi yang paling kecil dulu ya. Berarti ini dibagi 5 lagi bisa apa tidak? Iya, bisa. Kita tulis lagi. 15 dibagi 5 dapat berapa? Iya, dapat 3. 10 dibagi 5 dapat 2. Ini masih bisa dibagi lagi apa tidak? Ayo, masih bisa apa tidak kemarin kalau sudah namanya seperti ini ya? Ini sudah tidak bisa dibagi lagi ya, karena angkanya sudah kecil
bilangan prima yang paling kecil dan tidak bisa dibagi dengan angka yang sama. Berarti stop sampai di sini. Ya, kita lanjut mencari FPB-nya. Nah, FPB-nya yang mana kemarin? Yang ada di dalam kotak. Nah, ini adalah FPB. Ya, itu adalah FPB-nya. Kita hitung dulu ya, FPB-nya berapa? Berarti 5 kali 5. Berapa 5 kali 5? Ada yang tahu nggak anak-anakku semuanya? Pasti sudah hafal loh ya. Sudah kelas 4 kok. Ya, harus hafal. 5 kali 5 berapa? Betul, 25. Betul, 25. Nah, ini untuk menjawab apa Ustazah? Ini untuk menjawab jumlah anak yatim. Berarti keseluruhan anak yatim itu jumlahnya ada 25. Nah, mudah kan? Kemudian untuk setiap anak yatim berapa buku, berapa pensil yang diterima? Apakah kita harus menghitung lagi? Tidak, ini saja sudah cukup. Kita mau mencari buku? Mau mencari bukunya? Kita lihat judul buku. Kita tarik ke bawah. Paling bawah angkanya berapa? 3. Berarti setiap anak yatim itu mendapat 3 buku. Ya, kemudian pensilnya berapa? Kita cari pensil ke bawah. Oh, 2. Berarti pensilnya mendapat 2. Inilah pensilnya. Mudah kan? Satu pengerjaan bisa menjawab 2 soal sekaligus. Untuk hasil FPB-nya ini bisa digunakan untuk mencari jumlah anak yatim. Kemudian untuk masing-masing buku atau pensilnya ini kita cari angka yang paling bawah, kita luruskan seperti ini. Berarti masing-masing anak mendapatkan 3 buku dan 2 pensil. Nah, seperti itu. Mudah kan anak-anakku? Jadi kenapa toh kemarin Ustazah menyarankan memakai metode rumah cegeria ini maksudnya? Ya, mencari FPB tidak harus menghafal pangkatnya yang harus diambil terkecil atau terbesar seperti itu, tidak. Ini langsung ya. Dan jawabannya juga sudah ada semuanya. Ya. Dan poin yang terakhir atau tahapan yang terakhir adalah jadi. Nah, gimana jadinya? Jadi jumlah seluruh anak yatim ada 25. Dan setiap anak yatim mendapatkan 3 buku tulis dan 2 pensil. Nah, itulah tahap yang paling akhir ya, sudah selesai. Seperti itu ya anak-anakku, untuk mencari soal cerita harus menggunakan 4 tahap. Yang pertama diketahui, yang kedua ditanya, yang ketiga adalah jawab, dan yang terakhir adalah jadi. Nah, seperti itu. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anakku, dan semoga nantinya anak-anakku bisa menghitung ketika ada permasalahan di kehidupan sehari-hari. Ya, sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal latihannya adalah Zaidan memiliki 36 butir kelereng merah dan 60 butir kelereng hijau.
Kelereng tersebut dibagi-bagikan kepada teman-temannya. Masing-masing kelereng yang dibagikan sama banyak. Pertanyaannya, berapa banyak jumlah teman Zaidan yang mendapat kelereng? Kemudian, setiap anak mendapatkan berapa kelereng hijau dan berapa kelereng merah. Selamat mengerjakan.